Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita simak nanti mudah kita fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut. Hari ini kita akan membahas tematik seni budaya dan prakarya tema 1. Mengenal karya seni patung. Namun sebelum itu, kita akan mengenal apa itu karya seni rupa. Terbagi menjadi dua, yaitu karya seni dua dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi merupakan karya yang dapat dilihat dari satu arah saja. Contohnya seperti lukisan ataupun kain batik atau kain daerah. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Semisal patung. Dalam membuat karya seni patung berdasarkan bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Pembuatan patung biasanya mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama, patung religi atau sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius atau keagamaan untuk agama tertentu. Yang kedua, patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, ataupun tempat lainnya. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung terbagi menjadi dua. Bentuk figuratif dan juga bentuk non-figuratif. Figuratif artinya bentuk yang realis atau meniru seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak tak tentu, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan memanjang. Alat dan bahan pembuat karya seni patung terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari bahan lunak, yaitu bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya seperti tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat dari bahan lunak di atas berupa butsir, meja putar, dan cetakan. Yang kedua dari bahan keras, bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya seperti kayu jati,
batu pada umumnya, dan batuan jenis marmer. Alat dari bahan keras tersebut bisa berupa palu, pahat, atau amplas. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik-teknik pembuatan karya seni patung. Yang pertama, ada yang namanya teknik membutsir. Adalah teknik memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Dengan teknik tersebut, dengan alat seperti butsir atau pisau sudip. Dengan bahan seperti tanah liat atau plastisin, maupun sabun. Yang kedua, ada yang namanya teknik memahat. Teknik ini mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan dengan alat seperti pahat dan palu. Dengan menggunakan bahan seperti halnya kayu atau batu. Berikutnya ada teknik mencetak. Teknik ini ada dua, teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan pada patung biasanya dengan teknik mencetak menggunakan cetak tuang atau cor. Dengan alat yang digunakan adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, dan juga bahan seperti semen, gipsum, fiberglass, ataupun emas cair. Yang selanjutnya adalah teknik konstruksi. Menggunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusun dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Dengan alat seperti rangka bangunan atau meja putar. Dengan bahan seperti halnya tanah liat, plastisin, semen, atau gipsum. Merancang pembuatan patung. Beberapa tahap yang perlu kita buat terlebih dahulu sebagai berikut, yaitu membuat sketsa atau gambar kasar. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Dan ketiga, memilih teknik pembuatan yang tepat. Jenis dan teknik pewarnaan pada patung. Jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu cat poster dan cat akrilik. Cat poster memiliki sifatnya menutup secara merata, mempunyai tampilan mengkilap karena ada minyak sebagai bahan utamanya. Cat akrilik, cat yang terbuat dari bahan plastik dan cat yang mengeras saat kering. Dua teknik pewarnaan seperti teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Yang kedua ada teknik plakat atau teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Membuat pameran karya seni patung. Tentu kalian tahu pameran. Ya, pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan, atau kelompok. Biasanya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dan juga dengan pameran kita dapat menghargai hasil karya orang lain. Pameran dapat dilakukan di sekolah ataupun di mana saja karena mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Beberapa tahapan agar pameran dapat berlangsung atau berjalan dengan lancar. Yang pertama, menyiapkan ruangan
dengan penataan ruangan yang bagus. Selanjutnya, dengan menampilkan denah pameran dan dekorasi yang menarik. Tahap kedua, menyusun hasil karya patung dengan cara pengelompokan hasil karya patung. Yang kedua, bisa dengan keterangan pada setiap hasil karya. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan manfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.